tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Ya, apa kabar hari ini Ibu Dwi? Alhamdulillah lebih baik dari hari kemarin, Bu Indah. Jadi semangat lagi. Alhamdulillah seperti itu. Ya, hari ini kita berbincang-bincang sedikit ya Ibu Dwi, berbagi apa yang Ibu Dwi ingin sampaikan, ingin bagi kepada saya. Silahkan Ibu Dwi. Mungkin ada Ibu punya tujuan gitu, tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita bisa bicarakan di pertemuan kita yang sangat jarang ini, Bu Dwi. Ya, makasih Bu Indah atas waktunya. Saya dari kemarin memang ingin merencanakan bertemu dengan Bu Indah. Saya akan bercerita tentang siswa saya, Bu Indah, yang di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 3 Hanifah gitu ya. Di situ ada salah satu siswa saya yang perhatian atau fokusnya ketika saya mengajar itu sangat tidak fokus gitu ya, pendek gitu ya. Artinya fokus gitu ya. Jadi tidak memperhatikan sepenuhnya ketika saya menjelaskan di depan kelas gitu. Itu Bu Mindah yang menjadi permasalahan saya. Oh, oke. Jadi anaknya kurang fokus Ibu ya? Iya. Jadi anak saya ini memiliki seperti dunia sendiri gitu Bu Mindah. Ketika saya jelaskan itu nanti malah mengganggu temannya, atau nanti yang temannya semua fokus, tiba-tiba dia bisa ambil pensilnya, atau tiba-tiba dia bisa ambil penggarisnya, seperti itu. Jadi saya ingin menyelesaikan permasalahan saya ini gitu, dan bercerita dengan Bu Indah. Oke. Jadi sejauh ini dari sebelumnya anaknya ini kurang fokus ke Ibu udah sampai mana Bu solusi Ibu menghadapi ketidakfokusan anak Ibu ini? Solusinya saya itu setelah mengikuti guru penggerak pembelajaran KSE ya, itu integrasi itu saya lakukan gitu ya. Saya itu melakukan pembelajaran yang active learning ya, boleh dibilang gitu ya, karena memang dari pembelajaran active learning saya gabungkan menjadi KSE. Itu saya menginginkan gitu, anak saya itu atau murid saya itu memiliki manajemen diri yang baik gitu ya, kesadaran diri yang baik gitu, sehingga terciptalah kelas yang bahagia tadi buat anak-anak saya gitu. Tidak ada yang merasa terganggu gitu ya, semua terlayani dengan baik. Itu yang selama ini sudah saya berusaha belajar untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari. Oke, dengan memasukkan pembelajaran KSE ya Bu ya? Iya, betul. Kalau diskalahkan nih Bu, dari angka 1 sampai 10, kira-kira usaha Ibu ini udah sampai mana nih Bu? Maksudnya dari angka 1 sampai 10, skala tercapai anaknya itu sudah berkurang fokusnya nih Bu, kira-kira sudah sampai mana? 1 sampai 10? 8. Oh, 8. Berarti sudah lumayan fokus. Tetapi ya tetap ada lah ya Bu, penyakit tidak fokusnya kambuh Bu ya. Jadi itulah yang solusi yang saya ambil, dan hasilnya yaitu tadi saya melihatnya capaian anak saya ini ya berangsur membaik gitu ya. Alhamdulillah. Dari solusi yang Ibu lakukan nih menggunakan menerapkan KSE, ada hambatan nggak Bu? Entah itu dari mana gitu, dari luar atau dari teman-teman atau dari Ibu atau dari mana? Hambatan solusi Ibu. Tentu ada Bu Winda, hambatan yang saya alami seperti awal-awal itu juga kan tentu anak-anak ada yang langsung
mengikuti apa yang saya sampaikan gitu ya. Ada yang masih sepertinya kok aneh gitu mungkin ya, mungkin tidak tidak seperti biasanya gitu kan. Tapi ketika itu saya lakukan, insya Allah hasilnya itu ada peningkatan gitu ya. Alhamdulillah ya. Oke. Dan selain itu Bu Winda, saya juga kemarin sudah berusaha praktek untuk segitiga restitusi karena ada kasus gitu ya dari anak ini gitu ya. Kebetulan kasus itu tidak terlalu berat gitu dan saya berusaha mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari dari segitiga restitusi dan saya mengidentifikasi masalahnya gitu ya sehingga ya itu tadi perlahan sikap dari siswa saya ini yang saya menginginkan anak ini menjadi murid yang mandiri, murid yang memiliki kesadaran tinggi, itu dapat terwujud gitu Bu Ina. Oke Ibu, luar biasa sekali Ibu ya. Itu semuanya cita-cita kita sebagai guru memiliki murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, oke. Rencana Ibu selain KSE, selain menerapkan KSE untuk mengurangi fokus anak, ada lagi nggak Bu? Atau yang menjadi rencana utama? Kan Ibu ini sudah menggunakan KSE dan mendapatkan hasil sekitar 8 ya tadi skalanya Bu ya. Nah, ada lagi nggak Bu kira-kira rencana Ibu ke depannya selain menggunakan KSE ini? Atau ada pendekatan lain agar si anak ini mungkin bisa mencapai skala 10 untuk fokusnya dia di kelas? Oke. Ya, salah satu usaha adalah saya melakukan pembelajaran active learning. Saya mengajak anak-anak ini ketika belajar PKN, misalkan saya outdoor gitu ya, Bu ya, saya bawa keluar gitu. Kebetulan di kami ada tempat-tempat tertentu, spot-spot tertentu yang bisa kami manfaatkan tidak hanya di dalam kelas gitu ya, sehingga siswa saya ini merasa nyaman gitu ya dengan pembelajaran outdoor gitu karena aktif gitu ya siswa ini tergolong ya aktif ya karena perhatiannya kurang tadi termasuk kinestetik juga kan ya jadi dengan saya mengajak outdoor ini tersalurkan gitu pembelajaran yang harusnya anteng fokus gitu di dalam kelas gitu biasanya kan seperti itu ya kalau yang sebelumnya gitu tapi ini saya coba untuk active learning jadi saya ajak di outdoor gitu pembelajaran outdoor gitu Bu tidak menyampingkan untuk tujuan ataupun ya alur dari pembelajaran itu. Oke, bagus sekali Bu ini rencananya ke depan. Siapa tahu juga mungkin siswanya bosan ya Bu ya di kelas terus ya Bu ya. Ya, benar sekali. Oke, bagus sekali Ibu. Jadi kira-kira Ibu sudah sangat berkomitmen nih Bu ya menggunakan rencana-rencana tadi untuk ke depannya agar siswa Ibu ini fokus ya. Ya, sudah. Oke. Saya sudah membuat refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, apa saja yang harus saya perbaiki, apa saja yang harus saya tingkatkan. Demikian. Oke, Ibu. Sangat bertanggung jawab ya Bu ya dengan peran Ibu sebagai guru di kelas itu sendiri itu sudah sangat bertanggung jawab sekali dengan Ibu membuat komitmen seperti itu. Kira-kira kan ada nggak nih Bu yang bisa atau yang Ibu perlukan dalam Ibu berkomitmen ketika Ibu ingin tadi berkomitmen menggunakan KSE atau anak-anak pembelajaran di luar kelas misalnya. Ibu ada nggak membutuhkan seseorang atau membutuhkan siapa gitu untuk membantu rencana Ibu ke depannya berjalan dengan baik? Oh, baik Ibu. Tentu ada. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya dibantu oleh rekan
sekelas saya gitu ya, guru kelas itu ada 2, saya mengkoordinasikan dulu dari dalam dulu, saya mensosialisasikan kepada guru saya, kebetulan guru kelas saya itu kan bukan guru penggerak, jadi saya harus menjelaskan gitu ya, harus mentransfer atau mendiseminasikan ini loh pembelajaran KSE, ini loh segitiga restitusi begitu kan ya, yang kepada itu sudah saya diseminasikan. Nah, selain itu saya juga meminta persetujuan dari Wakakurikulum terutama untuk melakukan ini semua dan dukungan dari kepala sekolah. Kebetulan di tempat kami ini koordinasinya alhamdulillah terjalin dengan baik, kemitraannya terjalin dengan baik. Jadi saya menyampaikan semua rencana aksi saya step by step untuk mengenalkan atau menyampaikan ini yang akan saya lakukan, trik ini yang akan saya lakukan untuk siswa yang ini. Begitu. Wah, hebat sekali, luar biasa sekali ya. Sebenarnya memang kita butuh rekan Bu ya, rekan untuk berkolaborasi untuk merealisasikan rencana yang Ibu sudah buat tadi. Ya Ibu ya. Oke, Ibu. Apakah ada lagi Bu yang mau Ibu ceritakan? Ya, saya bersyukur sekali untuk hari ini bisa bertemu dengan Bu Indah yang mau mendengarkan cerita dari saya. Oke, terima kasih Bu Indah. Iya. Sama-sama Ibu, saya juga senang sekali dapat berbagi bersama Ibu. Saya juga bisa mendapatkan rencana-rencana yang tadi Ibu bisa yang Ibu jabarkan, Ibu tuangkan. Siapa tahu saya juga akan sangat membutuhkannya ke depannya gitu ya. Terima kasih Ibu. Kalau begitu, kita akhiri ya percakapan kita atau pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik yang bisa saya berikan, ketika tadi saya di coaching oleh Ibu, saya sangat terbantu dalam menemukan solusi ketika saya bercerita tentang apa tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, yang kedua, jadi yang awalnya saya itu merasa buntu, tidak memiliki jalan keluar, tetapi ketika saya berbincang dengan Ibu Dwi, akhirnya saya memikirkan beberapa hal yang bisa membantu saya dalam mencapai tujuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam, iya Ibu Dwi. Ya, sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang seperti ini. Alhamdulillah hari ini dipertemukan dan kita bisa berbincang-bincang. Ya, Ibu Indah, dengar-dengar Bu Indah mau cerita ya dengan saya. Benar demikian Ibu Indah? Iya Ibu Dwi. Ya. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan ke saya? Silahkan Ibu Indah. Iya. Ya, terima kasih Ibu Dwi waktunya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan beberapa yang menjadi masalah saya hari ini. Saya bertujuan supaya mendapatkan pencerahan atau bantuan mungkin ada sesuatu yang bisa membantu saya dalam masalah saya. Jadi di sini saya punya sedikit cerita gitu ya. Jadi saya tuh kan di sekolah juga sebagai koordinator PKN. Nah, di UKS itu kan punya beberapa program ya Bu ya, beberapa program. Kemudian saya di UKS itu juga ada yang namanya KKR, Kader Kesehatan Remaja, yang anggotanya itu 10% dari jumlah siswa di sekolah saya. Jadi mungkin di sekolah saya itu
sekitar 60-an itu adalah kader kesehatan remaja yang diambil dari semua semua perwakilan kelas. Ada sekitar dua 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 orang gitu perwakilan, tiga orang. Nah, ada pokja satu pokja yang ada sedikit permasalahan permasalahan dalam pokja tersebut, yaitu tentang jadwal menjaga ruang UKS. Jadi di sekolah saya ini belum ada petugas resmi UKS gitu lah Bu, yang menjaga dari awal hingga akhir pulang sekolah itu belum ada yang menjaga itu. Jadi biasanya yang menjaga itu adalah saya sendiri atau saya buat jadwal untuk anak-anak. Nah, kendalanya ada ketika anak-anak ini piket piket misalnya jadwal dia jaga kadang terganggu dengan jadwal di kelas. Mereka tuh nggak standby tiap saat itu ada di dalam UKS itu nggak standby. Tapi kadang ada beberapa anak yang memang sakit pada saat jam pelajaran. Akhirnya yang jadwal menjaga itu harus keluar dari kelas dan membantu temannya yang sakit. Nah, itu menjadi kendala sih sedikit. Itu karena apa? Kadang ada beberapa rekan sejawat yang tidak mengizinkan untuk anak itu keluar dari kelas atau kadang saya lepas kendali ada anak yang malah lebih memilih berjaga di UKS daripada masuk kelas gitu. Jadi ada banyak beberapa kendala gitu. Itu sih Bu Dwi. Jadi kendalanya itu Bu Winda merangkap juga gitu ya, maksudnya tanggung jawabnya sebagai penjaga UKS gitu ya. Ya. Iya. Iya. Harapan Ibu ke depannya gitu ya. Apa solusi yang akan Ibu ambil gitu dalam menghadapi masalah ini? Sebenarnya saya ke depannya pengennya mau mengajukan permohonan untuk pengadaan tenaga kerja untuk yang menjaga ruang UKS, karena kan kalau saya sendiri sebagai guru itu kan kurang fokus ya Bu, kurang fokus ke UKS gitu. Karena saya ada banyak pekerjaan lain. Nah, kalau murid itu juga kendalanya anak-anak kan harus belajar di kelas gitu. Jadi kayak nggak bisa optimal gitu selama dari awal sampai akhir di dalam UKS gitu. Ya, saya tahu sih itu kendalanya pasti di penggajian gitu kan. Nah, tapi untuk kalau sekarang opsinya ya mau tidak mau yaitu saya tetap memberikan jadwal kepada anak-anak KKR siapa yang di Pokja tersebut untuk menjaga ruang UKS secara bergantian. Baik, semoga solusi yang Ibu inginkan itu akan menjadi kenyataan gitu ya Bu ya. Sekarang ya selain itu ada lagi tidak Bu? Maksudnya solusi yang tadi gitu, selain nambah pegawai, selain Ibu mengusulkan kepada itu ya, intinya Ibu berkoordinasi dulu gitu ya supaya ada tenaga yang bisa menjalankan profesi ataupun Ibu menjabat sebagai petugas UKS tadi gitu. Ada lagi selain itu? Ya saya solusinya masih itu sih sampai sekarang yang saya pikirkan. Iya, betul sekali Bu, setuju. Ya. Sangat bagus sekali sih kalau memang ada penambahan pegawai begitu ya.
Berapa, Bu? Ya, sangat setuju sekali dengan solusi ini. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih untuk hari ini, Bu Winda sudah bersedia dengan saya berbagi. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita lain waktu bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.